Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kembali kita diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita bersama-sama awali dengan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari NKB nomor 135. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Kita menyanyikannya bersama dengan saudara Tinut Sugeng dan kawan-kawan dari GKI Gading Indah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu yang boleh terus kami alami, yang memungkinkan kami memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Kami sebentar akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Tolong kami, mampukan kami, memberi diri dipimpin hanya oleh Roh Kudus, Roh Penolong yang sudah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Biarlah dengan hikmat dari Roh kebenaran itu, kami boleh menemukan kebenaran firman-Mu, dan dengan kekuatannya kami dapat memberlakukannya dengan setia. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan dalam kesempatan persekutuan doa pagi saat ini terambil dari surat Titus. Titus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Titus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakannya bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian juga dengan orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian surat Titus ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan memberlakukannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa remaja, masa muda adalah masa yang penuh gejolak dalam tahap kehidupan manusia. Ada ungkapan bahwa orang muda cenderung berdarah panas. Maksudnya mudah dikuasai emosi,
sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang merusak, baik merusak diri sendiri maupun merusak pihak lain. Saya ingat ketika saya masih bersekolah di jenjang SMA, saya berangkat ke sekolah kadang dijemput oleh teman yang punya sepeda motor. Nah, saat itu di Indonesia baru diterapkan peraturan keharusan mengenakan helm, utamanya bagi pengendara. Saat itu yang dibonceng tidak perlu mengenakan helm. Nah, datanglah kawan saya dengan sepeda motornya, mengenakan helm yang modelnya tertutup muka seluruhnya. Kami berangkat menuju sekolah. Di tengah jalan ada sebuah angkutan kota, kendaraan umum yang kadang memang sopirnya suka agak ugal-ugalan. Saat itu sepeda motor yang kami tumpangi dipepet, tidak sengaja tentu, karena angkot itu akan menepi tanpa memberi tanda. Ketika sepeda motor kami terpepet, tidak sampai jatuh, tapi teman saya menjadi sangat marah. Lalu dia mengejar angkot itu. Saya sempat mengatakan, "Sudahlah," tapi dia terus mengejarnya. Dan sampai satu titik angkot itu berhenti. Teman saya membawa sepeda motor itu ke samping tempat pengemudi angkot. Lalu dia melakukan sesuatu. Saat itu saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kemudian kami berbalik arah kembali menuju sekolah. Sebelum tiba di sekolah, teman saya menghentikan sepeda motornya. Dia membuka helmnya sambil ngomel-ngomel. Dia berkata begini, "Sialan, gue lupa pakai helm." "Memang kenapa?" kata saya. "Iya, tadi saking marah saya ludahi pengemudi angkot itu, dan ternyata ludahnya muncrat ke dalam helm." Ibu bapak saudara-saudara, untung cuma ludah yang muncrat. Tetapi itu sebuah contoh bagaimana memang orang muda cenderung berdarah panas. Darah panas yang didukung oleh kurangnya pengalaman bisa berbuahkan perbuatan-perbuatan yang akhirnya hanya akan mendatangkan penyesalan. Situs kompas.com tanggal 17 Desember tahun 2023 mencatat bahwa dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, antara tahun 2012 sampai dengan 2023, di Indonesia tercatat ada 2.112 kasus bunuh diri. Dan sebanyak 46,63%, berarti 985 kasus, itu dilakukan oleh remaja, oleh kaum muda. Artikel lain yang berjudul "Warga RI Ogah Nikah Muda, Lebih Pilih Seks Bebas", itu saya temui dalam situs CNBC Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 2024, mencatat informasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Informasi yang disampaikan oleh Ketua BKKBN mengatakan bahwa hubungan seks di luar nikah yang dilakukan remaja usia 15 sampai dengan 19 tahun mengalami peningkatan. Berkenaan dengan perempuan terjadi peningkatan sebanyak 59%, sedangkan pada laki-laki 74%. Itu beberapa contoh tentang bagaimana orang muda di dalam kelebihan tapi juga keterbatasan mereka bisa kehilangan makna serta tujuan hidup yang sejati.
Tentu ada orang-orang muda, termasuk orang muda Kristen yang berprestasi, yang menunjukkan integritas diri sejak masa muda, dan karena itu juga menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Salah satunya adalah Titus, yang kepadanya Rasul Paulus menuliskan surat yang sebagian kita baca tadi. Dalam Alkitab, kita tidak menemukan banyak informasi tentang sosok Titus. Galatia 2 ayat 3 mencatat bahwa Titus adalah seorang Yunani yang dengan sukarela memberi diri untuk disunatkan demi kemudahan pemberitaan Injil yang dipercayakan kepadanya. Di dalam Titus 1 ayat 4, Paulus menyebut Titus sebagai anakku yang sah menurut iman kita bersama. Sebutan ini menunjukkan kedekatan relasi antara Rasul Paulus dengan Titus. Ayat yang telah ditetapkan untuk perenungan kita kali ini, 3 ayat, sebenarnya bicara tentang 2 hal. Pertama, tentang apa yang harus Titus beritakan. Titus 2 ayat 1 mengatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kata engkau dalam ayat ini tentu merujuk kepada Titus, yang kepadanya Paulus menuliskan surat ini. Jadi, salah satu subjek yang kepadanya Titus harus menyampaikan nasihat memang adalah berkenaan dengan kaum muda. Itu yang kita baca dalam ayat 6 tadi. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kata menguasai diri berasal dari kata dasar sophron dalam bahasa Yunani, yang menunjuk pada kualitas akal budi yang memampukan orang memelihara kehidupan. Orang yang menguasai diri adalah orang yang mampu mengendalikan diri, dan karena itu juga mampu mengontrol respons yang benar terhadap segala sesuatu. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang datang, yang terjadi dari luar diri kita. Tetapi kita bisa mengontrol respons kita, respons yang benar terhadap apa yang terjadi, apa yang kita alami. Nah, kalau begitu apa yang harus ada agar orang bisa menguasai diri dalam segala hal? Orang bisa bersikap demikian hanya jika dia menjadikan kebenaran Allah sebagai pelita bagi kakinya dan terang pada jalannya. Orang bisa menguasai diri dalam segala hal bila ia bersedia menundukkan kehendaknya pada kehendak Allah. Itu kekayaan makna dari istilah sophron seperti yang digunakan dalam teks kita. Maka tidak heran kalau kemudian Rasul Paulus selanjutnya memberi nasihat kepada Titus muda dengan mengatakan, jadikanlah dirimu sendiri sebagai teladan, suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudaraku, bukankah dengan ini Paulus mau mengingatkan Titus, nasihat yang kau berikan pada orang muda agar mereka menguasai diri dalam segala hal adalah juga nasihat bagi dirimu. Kalau engkau sendiri mempraktikannya, maka engkau akan menjadi teladan dalam berbuat baik.
Untuk itu, engkau harus jujur dan bersungguh-sungguh dalam memberitakan pengajaran yang sehat. Saudaraku, Alkitab dan sejarah gereja mencatat bagaimana Titus sampai akhir hayatnya berkarya dan punya andil cukup besar dalam memelihara persatuan dan kesatuan serta keutuhan jemaat-jemaat yang berdiri pada zaman gereja yang mula-mula itu. Hidup menguasai diri dalam segala hal. Hidup menjadi teladan dalam berbuat baik. Pada hakikatnya bukan pilihan bagi orang-orang Kristen sejati. Orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus dan bukan sekedar menjadi pemeluk agama Kristen. Menguasai diri dalam segala hal, menjadi teladan dalam berbuat baik, adalah karakter yang harus kita nampakkan untuk membuktikan bahwa benar kita adalah para pengikut Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami gagal untuk sungguh-sungguh hidup menguasai diri dalam segala hal. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan agar kami mau terus merawat, memperdalam, mempermurni relasi dan ketaatan kepadamu, agar kami makin mampu menguasai diri dalam segala hal dan menjadi teladan dalam berbuat baik. Dengan kerinduan itulah saat ini kami juga kembali bersahati berdoa bagi saudara-saudara kami, para anggota, simpatisan, dan keluarga masing-masing, beserta pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan masalah sakit penyakit. Barangkali ada yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang punya masalah karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Mungkin juga ada yang sedang bimbang, yang sedang bingung karena berbagai hal yang tidak pasti untuk masa depan, entah terkait perjodohan, studi, pekerjaan, dan sebagainya. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan anak-anak-Mu ini tetap hanya di dalam-Mu, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Beri juga kepekaan untuk bisa mengenali jalan-jalan yang Tuhan bukakan, yang kadang tidak persis sama seperti apa yang diinginkan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja yang Kau hadirkan di mana-mana tempat, yang Tuhan ikut sertakan mewujudkan misi Allah di dunia ini, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Biarlah gereja-Mu boleh setia dalam mengemban tugas panggilan yang diwujudkan lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami berdoa untuk beberapa kegiatan yang diselenggarakan di GKI Gading Indah, untuk rencana peneguhan, pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Dave Setiaputra dan Melissa pada tanggal 19 Oktober mendatang, untuk rencana pelaksanaan kebaktian umum keempat di Penabur sementara lift diperbaiki, dan karenanya kami juga berdoa untuk upaya perbaikan lift, juga untuk renovasi rooftop di Gading Indah. Dan kami juga memohon penyertaan pimpinan Tuhan untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga yang diselenggarakan, agar di dalam dan melalui kegiatan itu jemaat Tuhan boleh makin bertumbuh di dalam spiritualitas
kedewasaan spiritualitas yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, persoalan-persoalan yang masih harus diatasi bersama. Tuhan, mampukan bangsa yang kaya dengan keragaman ini mau bergandeng tangan, bersatu hati di dalam mengupayakan terwujudnya kehidupan bersama, di mana kebenaran, keadilan makin menjadi nyata, di mana kesejahteraan, kedamaian dialami oleh semua orang. Secara khusus kami berdoa bagi rencana pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada tanggal 20 Oktober mendatang. Biarlah kepemimpinan nasional yang baru ini boleh makin memampukan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kalau tiba saatnya, kami juga akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh senantiasa menggenggam tangan kasih Tuhan yang menuntun, yang menopang, yang memeliharakan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita menyanyikan lagu penutup NKB nomor 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Kita menyanyikannya bersama dengan tim musik dari YKB. Penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Ibu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di sorga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh, bimbinglah orang terjebak, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh,
Mari kita kembali berdoa. Bapa, di penghujung persekutuan pada pagi hari ini, kembali kami datang kepadamu. Kami memohonkan berkat-Mu, baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh yang cukup bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau juga yang berikan kemampuan di dalam masing-masing melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab, baik dalam keluarga, pekerjaan, di gereja, bahkan dimanapun juga. Dan di atas semuanya itu, Engkau juga Bapa yang berkenan untuk meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya.